Seperti pernyataan Menteri Purbaya, dia mengatakan bahwa bos saya cuma satu, presiden. Artinya pernyataan dia atas persetujuan presiden. Jadi memang penolakan membayar utang WUS dari APBN memperlihatkan adanya evaluasi ulang. Maka ini menandai bahwa ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Jokowi. Kita begini ya, selalu orang tertarik sekali membaca, menganalisis Pak Jokowi retak dengan Pak Prabowo. Pak Jokowi pekong, pecah kongsi dengan Pak Prabowo gitu. Saya jangan-jangan itu bukan analisis, tapi keinginan hati ya, yang akhirnya terungkap dalam argumentasi yang dibangun gitu. Yang misalnya dulu yakin betul, saya yakin nanti dalam peringatan 17 Agustus di sana Pak Jokowi tidak akan hadir. Ibu Mega yang akan datang. Pak Jokowi yang hadir, Ibu Mega nggak datang bang gitu. Jadi maksud saya boleh juga optimis gitu loh. Tapi membangun narasi juga menurut saya juga harus dasarnya rasionalitas. Bukan juga sentimental secara politik maupun secara batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Terkait dengan pernyataan Menteri Keuangan yang tidak mau menalangi hutang daripada kereta cepat yang dibangun di masa Pak Jokowi. Hal ini menjadi santapan empuk bagi para pembenci, termasuk para pengamat politik maupun orang-orang yang memang selama ini berupaya keras bagaimana membangun narasi terkait keretakan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Salah satunya adalah Slamet Ginting dan siapa lagi kalau bukan Sungkuni tua, salah satu ya namanya Said Didu. Dia menganggap bahwa dengan adanya pernyataan Purbaya seperti itu terkonfirmasi ke Pak Prabowo dan memberikan isyarat bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sedang tidak baik-baik saja. Dan hal ini pun dibantai habis-habisan oleh Semar, salah seorang relawan Pak Jokowi yang memang secara konsisten pasang badan dan memberikan analisis yang sangat-sangat menohok bagi keduanya. Nah, seperti apa tamparan keras itu dilayangkan oleh Kang Semar? Ini coba kita simak videonya. Seperti pernyataan Menteri Purbaya, dia mengatakan bahwa bos saya cuma satu, presiden. Artinya pernyataan dia atas persetujuan presiden. Jadi memang penolakan membayar utang WUS dari APBN memperlihatkan adanya evaluasi ulang terhadap proyek-proyek mercusuar era Presiden Jokowi. Maka koreksi secara politik, Prabowo sebagai presiden terpilih tentu saja ingin menunjukkan kemandiriannya sebagai presiden baik arah pembangunan maupun prioritas yang akan dia wujudkan. Dia tentu saja ingin melepaskan dari bayang-bayang Jokowi. Karena itu proyek-proyek atau program warisan Jokowi saya kira ini akan menjadi beban bagi dirinya dan juga beban program nasional selanjutnya. Maka ini menandai bahwa apakah ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Jokowi? Ini yang harus kita analisis dari politik. Pertama soal polemik yang sekarang ini kita bahas kan distimulus oleh pernyataan Menteri Keuangan Pak Purbaya. Dan itu kan sudah direspon juga bahwa hutang kereta cepat terus tidak boleh dari APBN. Dijawab Opung Luhut, kita memang tidak minta APBN. Dan tadi juga sudah dibahas soal restructuring yang disetujui juga sama Bang Mardhani, diatur yang baik. Karena ini kan sudah terjadi, proyek sudah berjalan, sudah berbentuk. Nah, bagaimana nanti kesepakatan-kesepakatan baru yang dibangun dengan pemerintahan China gitu, itu yang juga tidak merugikan kita sebagai bangsa. Nah, persoalan tadi ada PSO yang disampaikan Andi dan sebagainya kan menjawab soal apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bicara Presiden Jokowi bukan bicara individu, tapi bicara pemerintah. Nah, pada masa pemerintahan Pak Jokowi,
tentu banyak pertimbangan selain soal yang disampaikan oleh teman-teman, oleh Ubed dan sebagainya, untung rugi dan lain sebagainya. Berbangsa dan bernegara kan bukan soal untung rugi saja. Tapi kita juga punya satu satu pride bahwa kita juga ingin menciptakan satu kebangsaan bangsa. Bahwa sebagai anak bangsa ini kita harus punya kebanggaan. Kita melihat bahwa ini juga bisa dianggap sebagai simbol kemajuan ke arah sana. Di Asia cuma ada di Jepang, China, kan gitu ya, dan Indonesia. Di Asia Tenggara kita satu-satunya. Nah, anak-anak muda ini kan juga punya kebanggaan. Kau tinggal di mana? Di Indonesia. Punya US ya. Kok kita di Thailand nggak punya, kan gitu loh. Nah, Kok kita di Malaysia nggak punya. Jadi maksud saya jangan juga akhirnya kita bicara soal bernegara, bicara untung rugi saja, kan tidak juga. Tapi bahwa ada hal lain yang harusnya itu menjadi apresiasi kita juga dari pemerintah ke pemerintah lain. Dulu Soekarno juga bangun Monas, dia bangun Istiqlal, dia bangun GBK dalam kondisi ekonomi yang baik, tidak. Tapi kita sebagai negara kita bangga bahwa akhirnya Soekarno bisa membangun kemandirian kita, bahwa kita memang punya bangsa yang cukup mandiri untuk menunjukkan itu pada dunia. Tapi isu keberlanjutan itu masih lanjut nggak? Bicara soal apa yang disampaikan tadi oleh Bang Slamet Ginting, ini senior saya di UNAS ini. Nah, kita begini ya, selalu orang tertarik sekali membaca, menganalisis Pak Jokowi retak dengan Pak Prabowo. Pak Jokowi pekong, pecah kongsi dengan Pak Prabowo gitu. Saya jangan-jangan itu bukan analisis, tapi keinginan hati ya, yang akhirnya terungkap dalam argumentasi yang dibangun gitu. Wah, pengen sekali ya Pak Jokowi pecah kongsi dengan Pak Prabowo, supaya kita juga punya keuntungan di balik dari perpecahan itu. Atau misalnya kita sangat tidak ingin atau membenci Pak Jokowi, sehingga kita tidak mau Pak Jokowi ada di kekuasaan atau Pak Jokowi ada di situ. Kalau kita lihat latar belakangnya, Pak Jokowi dekat dengan Pak Prabowo kan clear. Gitu loh, bahwa memang Pak Prabowo saja itu berkali-kali kan sudah disampaikan dalam beberapa momentum ya, bahwa beliau tidak akan maju menjadi calon presiden kalau tidak didukung Pak Jokowi, gitu loh. Karena Pak Jokowi yang mendukung, beliau mau maju. Dan berkali-kali juga maju, nggak pernah menang juga. Berkawan dengan Pak Jokowi, dia menang. Terus sekarang dia menghargai orang yang berhasil memenangkannya. Itu kita coba-coba untuk melihat bahwa janganlah didengar Pak Jokowi, jangan didengar. Yang didengar itu tidak membantu Pak Prabowo menang. Untuk apa didengar itu loh? Kalau yang membantu Pak Prabowo menang sebagai presiden dalam kontestasi Pilpres itu didengar seperti Pak Jokowi, terus kita mendengar orang-orang yang tidak membantu malah melawan pada saat kontestasi, nggak kebalik. Oke, Pak Ginting, ya kebalik lah secara politik itu loh. Dan saya begini ya, ada catatan kecil saja. Singkat aja. Kan saya menghargai senior saya optimis sekali ketika membangun narasi. Tapi kan beberapa kali juga kan nggak sesuai dengan apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan, misalnya dulu yakin betul. Saya yakin nanti dalam peringatan 17 Agustus di sana Pak Jokowi tidak akan hadir. Ibu Mega yang akan datang. Pak Jokowi yang hadir, Ibu Mega nggak datang bang. Gitu. Jadi maksud saya boleh juga optimis gitu loh. Tapi membangun narasi juga menurut saya juga harus dasarnya rasionalitas. Bukan juga sentimental secara politik maupun secara batin ya. Saya jadi agak bingung ya, jadi kayak ambigu ya. Di satu sisi melihat Pak Jokowi sudah tidak punya kekuatan partai politik, tidak punya lagi power sebagai orang yang sudah selesai menjadi presiden. Tapi seringkali kita justru mendiskreditkannya Pak Jokowi. Jadi kan nggak mungkin juga orang yang tidak punya sesuatu itu dipersoalkan. Karena memang sesungguhnya ketakutan-ketakutan yang sekarang ini terbangun ya dalam narasi-narasi selama ini, itu kan ketakutan bahwa memang meyakini betul Pak Jokowi masih punya kekuatan politik. Pak Jokowi dari dasar dia muncul ke panggung politik, kedekatan kepada rakyat secara emosional, dia bangun betul itu. Dan jangan lupa bahwa anaknya Pak Jokowi itu wakil presiden sekarang. Jadi kalau mungkin Bang Mardhani dan lain sebagainya, Bang Said Didu, kalau anaknya jadi presiden pun akan bantu, akan support bagaimana bisa menjalankan fungsi sebagai wakil presiden untuk bangsa ini kan gitu. Saya kira jelas sahabat ya, apa yang dipertontonkan oleh Slamet Ginting saya kira dengan adanya pernyataan Kang Semar ini betul-betul memberikan pelajaran yang sangat besar ya bagi para pembenci. Jadi bayangkan saja dalam narasi yang dibangun itu hampir tidak bisa berbuat apa-apa, terutama Said Didu dan Slamet Ginting sendiri, di mana memang selama ini
dia sangat berupaya agar terjadi pecah kongsi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, dan berharap mungkin dengan pecahnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi maka dia bisa mengisi ruang yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi, tanpa mereka sadari bahwa Pak Prabowo ini adalah orang yang sangat konsisten dengan janjinya. Apalagi semua orang tahu bahwa kemenangan Pak Prabowo menjadi presiden itu adalah merupakan salah satunya andil terbesar itu datang daripada Pak Jokowi dan seluruh relawannya, sahabat. Saya kira apa yang menjadi narasi mereka akan sia-sia saja dan akan selalu seperti ini. Tetapi kalau mereka juga ini tidak ada, sepertinya juga hiruk pikuk dunia persilatan itu hambar ya. Jadi saya kira keberadaan mereka juga memang penting untuk mengisi ruang-ruang yang kosong, sekaligus menjadi hiburan untuk mengisi ruang-ruang kosong, terutama bagi para opposangnya, sekaligus menjadi hiburan buat kita semua. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.